Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fauzan Farkayadi dengan NIM 15 2021 012. Di sini saya akan menjelaskan akidah Islam atau hal-hal yang membatalkan syahadatain dari tugas AIK. Yaitu satu, yang membatalkan syahadatain adalah bertawakal bukan kepada Allah. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar bertawakal hanya kepadanya. Jika ia bertawakal kepada yang lain, maka rusaklah firman-Nya. Terus firman Allah yang dibacakan yaitu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. 2. Tidak mengakui bahwa semua nikmat adalah karunia Allah. Bagaimana manusia tidak memperhatikan bahwa semua potensi yang ada di alam ini telah ditundukkan oleh Allah sebagai rahmat manusia. Firman Allah yang ditunjukkan oleh tersebut adalah alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahirat wa batinah. Artinya, tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, menyempurnakan untukmu nikmat lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dari kitab yang memberi penerangan. 3. Beramal dengan tujuan bukan karena Allah. Tidak sedikit orang beramal itu beribadah hanya ingin dipuji orang atau riya, bukan atas dasar ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika sholat selalu mengucapkan janji sebagai berikut: Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. 4. Menetapkan hukum tidak berdasarkan hukum Allah. Manusia tidak boleh dengan sesukanya menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kecuali berdasarkan ketentuan Allah. Sebagainya firman Innil hukmu illallah yakunul haqq. Hak menentukan hukum itu hanya milik Allah. 5. Memperolok Al-Quran dan As-Sunnah. Orang-orang yang memperolok hukum Allah dan Rasulnya dikecam Allah sebagai orang munafik. Firman Allah yaitu yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabba'uhum bima fi qulubihim kulistahzi'u innallaha wala'i sa'altuhum ayakulna innama kunna nahu dua nalba abilallah wa yatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Artinya, orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa mereka yang lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersegenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Rasulnya kamu akan berolok-olok? 6. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.
Terkadang demi untuk mencapai tujuannya seseorang dengan gampang memutuskan untuk sesuatu itu haram atau halal tanpa dalil yang jelas. Dalam hal ini firman Allah yang berbunyi dan artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta, ini hal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. 7. Tidak mengimani Al-Quran secara utuh. Dalil-dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu terkadang hanya diambil sebagian saja, dan sebagian lain diabaikan karena tidak mendukung kepentingannya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, saudaramu sebangsamu, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dan membuat dosa dan pemusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu terus tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dan kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka membalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. 8. Mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Orang Islam mengangkat orang kafir menjadi pemimpin adalah zalim yang tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagaimana mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. 9. Suka menyekutukan Allah. Di satu sisi ia menyatakan beriman kepada Allah, tetapi di sisi lain tetap menyebut-nyebut sesembahannya selain Allah, seperti sesajin, ke makam, keramat, dan sebagainya. Dalam hal ini Allah berfirman yang artinya, dan apabila hanya nama Allah saja disebut, keseolah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dan apabila nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang. 10. Mengingkari asma-asma Allah. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa memohon kepadanya dengan nama-namanya yang baik. Firman Allah yang artinya, hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. 11. Beribadah bukan karena Allah. Beribadah dan berdoa kepada selain Allah adalah sia-sia, karena selain Allah tidak ada yang memberikan manfaat atau mudarat. Dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak akan berkenan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan doa ibadat orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Demikianlah penjelasan dari saya untuk tugas Aika yang akidah Islam tentang membatalkan syahadat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.